51 Keluarga tempat kembali. Sivana kembali sendiri setelah kedua orang tuanya masuk kembali ke dalam rumah. Dia bertanya-tanya pada hatinya sendiri. Kenapa semua yang terjadi begitu menyulitkan dirinya? Entah rencana indah apa yang sedang Allah siapkan untuknya. Semua terasa berat untuk dijalani, ya Allah, hamba mohon mudahkanlah segala urusan hamba, doa Sivana dalam hati. Sivana kembali membaca novel yang dipegangnya. Semenit kemudian dia menutup kembali novel itu. Hanya karena apa yang dia baca mirip seperti yang dialaminya. Apa ini sebuah kebetulan? Atau petunjuk dari Allah bagaimana aku harus bersikap? Ah, entahlah. Hanya kebetulan saja. Jangan menerima orang lain kalau hanya untuk pelarian, ucap seseorang di belakangnya. Bukan ayah atau bundanya, tapi seseorang yang harusnya bertanggung jawab atas kegetiran hidup yang saat ini dia alami. Kak Vano, Sivana membantu Vano untuk duduk di sebelahnya. Meski Vano adalah orang yang harusnya disalahkan, tapi Sivana tetap tegar. Dia memilih tetap bersikap baik pada kakaknya. Aku mendengar rencana ayah untuk menjodohkanmu dengan Syaki, ucap Vano sambil mencari posisi duduk yang nyaman menurutnya. Iya, Kak, Sivana menatap langit malam sambil membayangkan apa yang akan terjadi besok. Kakak tahu kamu mencintai Bima. Dan sampai sekarang masih kan? Tanya Vano yang semakin hari semakin bijak. Tidak usah membahas soal Bima lagi, Kak. Aku harus move on bukan? Walau aku mencintai dia. Kenyataannya sekarang dia sudah punya Alia. Mereka sudah terikat tali pernikahan, Kak. Aku tidak mau berharap lagi. Apa kamu sudah siap menerima orang lain dalam hatimu? Belum. Aku justru takut jatuh cinta lagi. Mau fokus kuliah dan banyak belajar agama lak. Tapi tiba-tiba ayah memberi kabar seperti itu. Dihadapi sajalah, Kak. Ayah juga tidak memaksaku untuk menerima Syaki. Tapi dari pembicaraan tadi, aku tahu ayah dan bunda berharap kamu menerimanya, tapi ayah dan bunda tidak akan senang kan kalau anaknya tidak senang. Aku percaya pada ayah dan bunda. Sekali lagi maafkan aku, Aku yang membuatmu seperti ini, Kak. Mau berapa kali lagi kakak minta maaf sama aku? Biarpun semua ini terjadi karena kakak, aku tidak akan membencimu, Kak. Buatku, melihat kakak berubah jadi lebih baik itu sudah merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Tetaplah seperti ini, Kak. Biar ayah dan bunda juga tidak sedih. Ya, kamu benar. Kamu memang adikku yang paling baik, ucap Vano. Ya jelas dong. Adik kakak kan cuma aku. Oh iya ya, Sivana dan Vano tertawa bersama. Bagaimana dengan kondisi kaki kakak setelah terapi? Sebentar lagi bisa jalan dong, sepertinya masih lama, Z1. Tidak apa, biar aku bisa tahu betapa nikmatnya bisa berjalan, Masya Allah kakak hebat sekarang. Bisa mengambil hikmah di balik setiap kejadian, aku ingin belajar sepertimu. Kalau kamu, apa yang bisa kamu petik dari masalah yang menimpamu saat ini? Sama Kak, bersyukur karena dengan kejadian ini, kakakku bisa kembali ke jalan yang benar. Sivana tersenyum tulus pada Vano. Walau hatimu sakit karena telah kehilangan orang yang kamu sayangi. Tidak masalah. Keluarga adalah tempat terbaik untuk kembali setelah kita bertualang dan menemui banyak rintangan di luar sana. Keluargalah yang akan merangkul kita untuk kembali walau kita pernah menjauh dan terjatuh. Jadi buatku ayah, bunda dan kakak adalah segalanya buat aku. Sakit hatiku adalah bagian dari proses kedewasaanku, Kak. Tidak usah dipikirkan, Sivana menepuk pundak Vano pelan. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Apa yang kamu alami, aku juga mengalami, kakak dengan Alia. Lia, aku sudah jahat sama dia. Rasa bersalahku mungkin akan jadi penghalang untukku bisa menikah dengan orang lain. Aku tidak bisa sih. Saat ini kakak belum bisa move on. Tapi suatu hari nanti ketika kakak melihat Alia sudah bahagia dengan Bima dan anaknya, kakak pasti akan bisa move on. Aku masih berharap bisa bersama Alia dan Albi, Z1. Malah terpikirkan menunggu jandanya Alia saja, Vano tertawa setelahnya. Astagfirullah kakak, bisa-bisanya berpikir seperti itu. Sivana memukul Vano pelan.
Cegahlah bercanda. Ya jalani saja. Kalau dalam proses move onku ternyata Alia akhirnya menjanda, ya bersyukur banget. Jangan bilang kakak mau berdoa agar mereka cerai. Dosa kak doain kejelekan buat orang lain, hahaha. Lia ya Bu Ustazah. Biar semua berjalan sesuai takdir. Sekarang kita fokus kuliah saja ya kak. Kakak kan juga sambil kerja. Pasti kesibukan kakak bisa membuat kakak lupa dengan Alia. Justru wajahnya selalu terbayang. Dosa gak aku bayangin istri orang. Vano terkekeh. Astagfirullah. Udah salah, ketawa lagi. Kakain, udah istighfar berkali-kali, sih. Setannya gak mau hilang juga. Masih aja godain pakai wajahnya Alia. Parah deh tuh setan. Ya setannya kamu kak. Ah kamu ini. Kamu pasti juga merasakan apa yang kakak rasakan kan? Hayo ngaku, pasti wajah Bima sering terbayang kamu. Dosa juga tuh bayangin suami orang. Ih enggak ya? Enggak salah kan? Vano tertawa. Bercanda seperti ini membuat Vano jauh lebih baik. Dan membuat hubungannya dengan Sivana membaik setelah lama keduanya saling jauh dan saling acuh. Terserah deh. Kemarin aku ketemu Alia di kampus. Dia digangguin sama mahasiswa. Kasihan Alia. Harus menanggung malu dengan apa yang sudah kami lakukan, tapi mereka tahunya Bima yang melakukan kak. Bukan kakak. Pernah gak sengaja aku dengar mahasiswa yang pada bergosip di kampus. Astagfirullah. Yang benar, sih. Jadi mereka mengira kalau Bima pacar Alia. Tia kak. Kasihan Bima. Dia harus menanggung kesalahan yang tidak diperbuatnya, semua gara-gara aku. Aku harus minta maaf pada Bima, percuma kak. Yang ada malah memperkeruh keadaan. Bima dan Alia tidak mau kakak menemui mereka lagi kan? Tidak mau ada kakak di kehidupan mereka lagi. Tuh tidak mungkin, sih. Aku kan masih hidup. Bagaimana mungkin aku bisa menghilang dari kehidupan mereka? Ya kakak coba saja sana. Besok pergi temuin Bima dan minta maaf sama dia. Sekalian klarifikasi sama para mahasiswa kalau yang membuat Alia hamil itu kakak. Bukan Bima. Di kampus. Iyalah. Kakak kan ketua BEM. Masa gitu aja gak berani, malulah sih. Di depan manusia aja malu. Dulu waktu ngelakuin itu kok gak malu sama Allah. Ya waktu itu digoda setan, sih. Setan terus aja yang kakak salahin. Kalau setannya dengar marah kali tuh. Padahal manusianya aja yang sifatnya kayak setan. Ngegas amat ngomongnya, banyak taubat kak. Tapi jangan tomat ya, apaan tuh? Tobat maksiat. Abis taubat, nanti maksiat lagi. Itu namanya tomat, nauzubillah. Udah cukup sampai Alia lagi lah, sampai Alia lagi. Artinya ada berapa cewek yang kakak tiduri?